Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Pak Julius Santosa, Ibu Emi Lucia, dan Pak Isotanto, selaku dosen penguji saya di dalam tugas akhir ini. Tak lupa juga dua pembimbing saya, Pak Hani Tunggalaka dan Pak Andi Kuswanto, yang telah membimbing saya sehingga tugas akhir sistem kontrol pengurusan dan penyambungan sementara otomatis pelanggan metri pasca bayar berbasis Arduino ini dapat saya selesaikan. Untuk itu, saya akan masuk ke bagian yang pertama, latar belakang. Latar belakang saya diambil dari PT PLN yang mengalami masalah adanya tunggakan rekening pelanggan mitra pasca bayar. Lewat hasil wawancara dengan Bapak Manajer dari Unit Layanan Pelanggan 6 PT PLN Maluku Utara menyebutkan adanya tunggakan di akhir 2020 sebesar 469.041.496 rupiah yang disebabkan oleh pelanggan meteran pasca bayar. Dari 6.962 pelanggan yang menunggak menggunakan meteran pasca bayar, 1.537-nya melakukan penunggakan. PLN memperlakukan pemutusan sementara hingga pelanggan melunasi penunggakan. Akan tetapi, sering mengalami kendala dengan cara yang dilakukan. Kendalanya adalah rumah dalam keadaan kosong sengaja ditinggalkan, posisi KWA meter yang sulit dijangkau, perdebatan dengan petugas yang berujung konflik, hingga jarak yang jauh antara setiap rumah pelanggan membuat proses ini berjalan tidak efektif dan efisien. Karena adanya kendala dalam menentukan proses ini, maka dibutuhkan sebuah peralatan yang dapat membantu kinerja petugas agar dapat melakukan proses pengutusan secara cepat dan efektif. Selain dapat untuk proses pengutusan dan penyambungan, diharapkan peralatan dapat memonitor secara jarak jauh. Tiga rumusan masalah yang saya rumuskan yaitu yang pertama, bagaimana sistem mengontrol pemutusan sementara atau penyambungan kembali saluran listrik pelanggan yang menunggak. Solusi yang saya berikan yaitu dengan menambahkan alat yang dirancangkan pada APP yang terpasang di rumah pelanggan. Peralatan ini akan dilengkapi dengan relay sebagai aktuator, Arduino dengan kontrolnya, dan mendapat perintah dari modul GSM SIM808 sebagai komunikasinya, yang dikirim dengan memanfaatkan SMS. Pengujian ini diharapkan dapat menjangkau hingga dua rumah pelanggan yang paling dekat 13,1 km sampai 115 km. Pemrograman yang dilakukan dengan software Arduino IDE. Bagaimana sistem kontrol dapat dilakukan monitor jarak jauh? Solusinya berdasarkan kebutuhan akan dimonitor. Saya merekomendasikan untuk menambahkan sensor tegangan. Sensor tegangan di sini nantinya akan digunakan untuk mendeteksi adanya tegangan yang mengalir ke pelanggan sudah terputus atau ketika dia akan melakukan penyambungan lagi. Pembacaan sensor ini jadinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan alat. Untuk fitur lainnya akan memanfaatkan fungsi GPS yang terdapat pada modul GSM yang digunakan untuk melihat lokasi peralatan alat kontrol. Hasilnya itu dapat ditampilkan dan terbaca nanti dan disimpan di melalui website ThinkSpeed. Bagaimana fungsi peralatan kontrol akan dipasang? Solusi yang saya berikan adalah mempelajari sistem saluran tegangan rendah sesuai area tingkat pelanggan yang menunggak dan pada SPLN 56-1 tahun 1993 sambungan tegangan listrik tegangan rendah sebagai pedoman. Batasannya, sistem berfokus pada proses pemutusan atau penyambungan saluran listrik pelanggan yang telah menunggak. Data tunggakan telah tersedia dan terpisah dari sistem. Software menggunakan Arduino IDE, pengujian sistem dalam bentuk prototipe. Tujuannya, tugas akhir bertujuan untuk merancang dan menghasilkan sebuah sistem kontrol yang dapat melakukan proses pemutusan sementara atau penyambungan kembali secara cepat dan efektif, serta mampu dimonitor dari jarak jauh. Ini skema penempatan alat kontrolnya. Jadi saya akan menempatkan alat kontrol itu seperti ini. Jadi dari tiang kabel lasernya keluar menuju ke rumah, masuk ke APP. Nah, tapi di situ akan ditambahkan alat kontrol. Dalam alat kontrolnya itu ada beberapa komponen, seperti yang sudah dibilang ada relay, Arduino Display Controlnya, komunikasinya menggunakan modul GSM 908, tapi juga ditambahkan sensor tegangan untuk mengecek apakah proses berjalan dengan baik. Dan ada dua komponen tambahan yang sangat penting juga, yaitu power supply dan buck converter, yang digunakan untuk nanti menyuplai komponen yang terpasang.
Nah, ini untuk blok diagram sistemnya dari KW meter sebelum ke MCB dan beban dilewati relay dulu, relay kontrol Arduino nanti bisa menerima perintah dari GSM dengan komunikasi SMS. Hasilnya bisa dilihat di ThinkSpeak dan juga di laptop atau HP. Sedangkan ada sensor tegangan yang dipasang paralel pada keluaran relay. Sistemnya seperti ini. Untuk sistem kontrolnya, saya pisahkan ke kontrol, monitoring, cek pulsa, dan cek lokasi dan status. Jadi untuk kontrol saja seperti ini. Monitoringnya juga seperti yang terlihat ini. Kemudian cek pulsanya juga seperti ini, dan cek lokasi dan status dan SMS-nya juga seperti ini. Semua nanti dimulai dengan perintah, dengan perintah-perintah yang dikirimkan dan diolah. Apabila perintahnya terbaca, itu akan mengirimkan feedback ataupun konfirmasi ke ponsel. Nah, penempatan alat kontrolnya seperti ini, tadi saya bilang dari meteran dan MCB diantaranya akan dipasang alat kontrol. Nah, di bagian kiri atas itu akan dilubangi sehingga input kabel SR, di bagian kanan bawahnya itu untuk output ke instalasi. Sistemnya saya menggunakan 3 library, ada supracell.h, ada fluidphona, dan emonlib.h. Nah, ada fluidphona ini untuk AT komennya, sedangkan emonlib ini untuk pengukuran sensor tegangannya. Nah, ini konfigurasi variabel dan alamat pinnya seperti terlihat pada gambar. Kemudian di budget up ini ada banyak yang dilakukan. Salah satunya menghidupkan modul GSM, kemudian merubah ke mode pesan, menghapus pesan, sehingga tersedia slot untuk menerima pesan baru. Pembuatan ThinkSpeak. ThinkSpeak ini perlu pendaftaran channelnya. Sebagai contoh yang telah saya tampilkan, sensor tegangan yang sudah saya daftarkan. Apabila sudah didaftarkan channelnya seperti ini, maka akan otomatis bisa langsung diakses dengan melihat di API case-nya untuk nanti dihubungkan. Nah, ini untuk desain prototipenya seperti ini. Oke, jadi ini untuk hasil dan pengujian yang pertama. Untuk hasil dan pengujian pada sensor tegangan, saya melakukan kalibrasi dengan melakukan perbandingan pada multimeter. Jadi metodenya multimeter melakukan pembacaan dengan stop kontak yang dihubungkan. Di sini terbaca tegangan 217. Kemudian pada sensor tegangan awal dipasang, dilihat ternyata tegangan yang terbaca 124, berbeda jauh dengan multimeter tadi, sehingga perlu dilakukan kalibrasi dengan memutarkan potensinya ini sampai mendapat tegangan yang sesuai dengan multimeter. Hasil yang terbaca sesuai kalibrasi, dia mendapatkan tegangan di antara 216 sampai 217, mendekati dengan pembacaan multimeter. Pengujian SIM 808 digunakan dengan menggunakan putih, yaitu di mana kita mengirimkan AT comment melalui putih ini dan dihubungkan dengan USB TTL ke SIM 808. Beberapa fungsi dapat berjalan seperti yang terlihat di gambar dalam mengirimkan pesan dan juga menerima pesan. Nah, untuk tampilan ponselnya seperti ini, jadi berhasil berkomunikasi dengan SIM 808. Pengujian SIM 808 yang lain juga saya ambil, yaitu pengujian dengan mengecek saldo pulsa. Jadi pulsa yang dicek, kemudian dilihat feedbacknya, itu dapat melihat sisa pulsa yang ada dalam SIM card. Pengujian kontrol relay yang saya lakukan yaitu dengan mengontrol relay. Jadi skemanya ini saya andaikan ingin melakukan pengurusan kepada pelanggan yang menunggak.
Ya, saya hanya perlu mengirimkan pesan dalam bentuk isi dinyalain, kemudian menunggu sampai mendapatkan balasan relay sudah aku nyalain. Nah, itu dapat dilihat dengan hasilnya sebelah kanan, beban yang lampu 3 watt ini mati dari kondisi awalnya yang menyala. Selanjutnya, apabila ingin melakukan hal yang sebaliknya, menyalakan beban lagi, menyambungkan listriknya, dapat mengirimkan pesan dengan dimatiin, kemudian menunggu hingga mendapatkan balasan relay sudah aku matiin. Nah, ini akan mendapatkan hasil seperti pada gambar kanan, beban menyala dan relay di off kan. Untuk pengecekan pulsa secara langsung, yang kita akan lihat perbandingannya ini, saya mengecek dalam interval waktu mungkin sekitar 10 menit lebih, 12, untuk melihat apakah pulsanya memang dicek secara terus-menerus dan hasilnya memang berbeda. Awalnya 4457, setelah dia melakukan banyak komunikasi lagi, dia lakukan pengecekan pulsa, pulsanya berkurang jadi 3658. Artinya ini secara terus-menerus dia melakukan pengecekan ke provider, bukan hanya nilai yang disimpan di suatu variabel. Jadi ini dapat dikatakan berhasil. Kemudian pengujian pengiriman nilai sensor ke TeamSpeak. Pengujian ini dilakukan berulang kali, sekitar 5-6 kali pengujian dengan dipisahkan dulu dari fitur-fitur yang lain. Dan setelah dicoba bahwa memang dia gagal dan tidak berhasil melakukan koneksi ke TeamSpeak. Hal ini disebabkan mungkin pada kesalahan pembacaan program Arduino karena program yang menumpuk oleh banyak fitur. Sehingga ketika membuka connection ke TeamSpeak, dia selalu fail. Seperti itu. Kemudian pengujian pengecekan lokasi dengan SMS dapat berjalan dengan baik. Hasil yang diberikan balasannya dalam berupa teks tapi di URL dan dapat langsung terkonek dengan Google Maps sehingga dapat dilihat jaraknya. Pengujian nilai sensor, pembacaannya dengan SMS juga dapat terbaca dengan baik. Skemanya yang di sebelah kiri ini saat terjadi pemutusan dan kemudian dicek. Nah, nilai tegangannya di bawah 220 yaitu 60 volt terbacanya. Berarti pemutusan berjalan dengan baik. Dan sebaliknya di sebelah kanannya ketika dinyalakan lagi, dicek lagi, nilai tegangan terbaca di 220 yang artinya uh, sistem bisa menyambungkan kembali saluran listriknya. Nah, kemudian solusi yang saya berikan untuk kegagalan yang tadi pada akses ke TeamSpeak, itu dengan mengupload langsung nilai-nilai yang tadi didapat pada ponsel dan dengan metode SMS, diupload secara langsung melalui aplikasi TeamSpeak yang diinputkan melalui aplikasi ini langsung ke TeamSpeak. Yang perlu dimasukkan di aplikasi ini yaitu read APK-nya, write APK-nya, channel ID, dan field. Kemudian setelah itu tinggal di-connect. Apabila sudah terconnect, maka datanya dapat langsung kita input pada type comment di sebelah ini. Ini untuk pengecekan APK dan write APK-nya sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya itu adalah hasil pengujian di pembacaan TeamSpeak. Mana tadi data terakhirnya terbaca 220, saya coba inputkan dan keluarlah hasil di interface-nya ini di bagian TeamSpeak itu hasilnya 220. Nah, pengujian keseluruhan sistem ini artinya saya menguji semua sistem dari awal, tetapi dengan membandingkan di sini jarak. Jadi bebannya saya pakai sama, ada dua buah kipas, rice cooker, dan lampu LED 9 watt. Kemudian saya uji dengan dua jarak berbeda, 700 meter dan 1940 km. Apakah dengan dua jarak ini mempengaruhi kinerja daripada sistem ini? Ternyata hasil yang didapatkan uh, dari dua jarak yang berbeda ini tetap sama-sama bisa mengontrol dan mendapatkan hasil data balik yang dikirimkan dari SMS meskipun dengan jarak yang berbeda.
Pertama dengan jarak 700 meter, itu saya pakai dengan perbandingan dari kos saya di dekat Petra Sihin Square dengan di Padang Pasir. Sedangkan yang kedua 1950 km itu dari kos saya ini dibandingkan dengan di Ambon. Jadi dapat dilihat bahwa dengan jarak apapun dia dapat bisa mengontrol selagi terdapat sinyal, pulsa, dan sinyal dan pulsa yang kuat. Nah ini untuk gambarnya yang 700 meter dan 1960 km yang diakses di Google Maps. Kesimpulan yang saya ambil yang ada beberapa. Yang pertama, sistem pengurusan untuk penyambungan seluruh listrik dengan SMS selalu berjalan dengan baik untuk mengontrol relay menggunakan metode AT Command yang telah dimodifikasi dalam library Adafruit Fona. Sistem pengurusan penyambungan pada kilometer persebar ini dapat dilakukan tidak dipengaruhi oleh jarak selama terdapat jaringan operator. Pada hasil pengujian pengurusan atau penyambungan dapat berjalan efektif dengan mengambil dua jarak sebagai titik uji yaitu 700 meter dan 1942 km. Fitur tambahan seperti pengecekan lokasi, pengecekan pulsa, dan pembacaan nilai tegangan pada sistem dapat dilakukan dengan baik. Sistem dapat mengirimkan umpan balik dalam bentuk SMS sebagai bentuk konfirmasi proses berhasil dijalankan. Posisi alat kontrol terpasang di antara alat pengukur dan pembatas, maka terjamin aman dan terlindungi dari bila ada upaya pengrusakan karena ada di dalam segel PLN. Pengiriman data sensor dengan TeamSpeak menggunakan koneksi GPS tidak berhasil dikarenakan pada saat melakukan koneksi terjadi kesalahan yang diduga karena kegagalan pembacaan program yang menumpuk pada program Arduino. Pengujian pengiriman data ke TeamSpeak dengan mengirimkan data sensor melalui aplikasi TeamSpeak yang berhasil diinput melalui ponsel pegawai PLN. Ada beberapa saran yang saya tambahkan untuk pengembangan penelitian ini. Yang pertama adalah membuat sebuah alat kontrol pengurusan baiknya menggunakan bahan yang kuat seperti plat besi agar dapat menahan KW meter. Pemrograman harus diperhatikan agar lebih sederhana, agar tidak terjadi kesalahan pembacaan Arduino. Pentingnya menyediakan komponen cadangan pada saat pengerjaan agar tidak menimbulkan masalah dan waktu yang terbuang. Melakukan pengecekan SIM card pada modul GSM 9808 sebelum digunakan karena tidak semua provider dapat diakses. Baik, itu mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.